Mas, ini kelihatannya ada penampakan. Di mana? Kayak di situ penampakannya. kayaknya itu nenek garuk. Iya. Apa kita foto aja, Pak? Ayo kita foto, kita foto. Foto. Kita foto, kita foto. Udah nih. Tapi Udah. kayaknya bukan dah. Kita nyalain dulu lampunya. Mana jalan nih? Itu emang lampu ya? Coba ditengok. Siapakah? Jangan. Wah! Waduh. Ini sih lebih serem Itu. lebih serem dari setannya nih. Kita disundul kodong. Wah, katanya bubar. Emang apa sih? Nganggap bubar tuh apa? Ya kamu ketawa-ketawa begitu, rambut panjang dari belakang kan serem. Ih lucu, ada cerita sedih. Cerita apaan? Nah, ini teman saya ini memang spesialis di ghost photography. Maksudnya foto hantu gitu? Iya. Ih, hampir aja saya minta foto. Iya, Hantu. makanya. Lebih sereman sih itu. Oh, selamat datang Mas Yogi dan Miki. Ini bubar. Oh, iya. Oh, bubar. Namanya Barbaria ya? Barbara. Barbara. Aku tetangga di situ rumah aku. Ya. 3 langkah dari Nah, sini. Mas Miki dan Mas Yogi ini kan dari Ghost Photography Community. Berarti kalau melihat dari singkatan itu arti bahasa Indonesianya khusus Foto moto-moto, setan. foto-foto hantu. Ya, jadi ini genre baru, aliran baru dalam seni fotografi yang mana subjek yang kita foto memang tidak kasat mata. Oh, Begitu, Mas. Apa butuh kamera-kamera khusus biar bisa mengcapture si subjek yang Oh, tidak iya. kasat mata itu? Tidak perlu sih, yang penting sih kamera maupun digital, bahkan kamera handphone pun nggak jadi masalah, bisa. Terus ada cara-cara nyarinya nggak sih? Oh iya, ada Kalau di ada komunitas tekniknya. kayak gimana? Ada tekniknya. Jadi kalau di dalam komunitas itu biasanya kalau kita hunting itu pastinya malam kan. Tempat-tempat yang betul-betul yang punya Juga. energinya sangat Ini kuat. apa foto siapa ini? Ini salah satu dari Oh ya, komunitas ini juga. dari ini kalau nggak salah di Di daerah Ciliwung. di kawasan Depok di Bantaran Ada- Kali oh, Ciliwung ada. tuh. tapi ini saya mau nanya, iseng banget sih moto-moto beginian. Emang apa faedahnya? Ya kalau kita sih jadi lebih gimana ya? Lebih logik aja sih kalau menghadapi makhluk gaib gitu-gitu kan. Orang kan biasanya kalau cuma dari mulut ke mulut itu kan terus langsung kalau ke tempat ini ih takut. Atau ke tempat mana ih takut. Nah kalau kita tuh coba menjajaki apa benar. Membuktikan Iya. apakah benar gitu. Udah berapa lama nih Mas Miki dan Mas Yogi berkecimpung di ghost fotografi seperti itu? 2 tahun lah. Dan sudah Lumayan berapa lama banyak koleksi foto Yang aneh-aneh. misterius itu? Wah, itu kan ada tim arsipnya ya. Saya yang setahu saya di laptop saya sih cuma ada 20 lah. Banyak 20 ya. Lebihnya dari regional mana gitu, tidak belum Ini tahu antara saya. Nah, si ghostnya yang doyan menampakkan diri sama Anda atau Andanya yang mencari? begini loh, jadi pada saat Katanya kita ada yang ini bisa ke capture, yang kamera yang lain belum tentu gitu. Bisa. Gitu juga. Heeh. betul seperti itu. Lu Bar kelihatannya pengen juga nyoba moto itu ya. Enggak, saya ngaca sendiri aja saya. Nggak ngeri. Udah ngeri ya. Itu tadi lalat nyampe bertingkat begitu tuh. 1 2 3 tuh. Lalat bisa Lalat kemana-mana. Oh, bener deh. Oh, coba Nah, ini. Masih tempat yang sama sih waktu itu, masih di lokasi di seputaran Depok ya, di Beda Bantaran spot. Kali Siang ya? Ciliwung. Bukan. Enggak dong, malam. Nah, itu sosok yang ada di pohon itu ya tidak wajar Bajunya lah, bajunya terbang putih ya, gitu bajunya kan. putih ya. bukan yang bawa, yang lingkarin. Oh, itu anggota. Itu yang motret. Oh, itu. Banyak nih Mas Miki yang ikut komunitas ini. Ya di kan pusatnya di Depok ya. Di Depok sih yang terdata ada 50 lah. Ini ngomong-ngomong soal yang misterius, ini juga ada nih tayangan wanita menghilang secara misterius dalam interview berita. Oh. Jadi ada video rekaman yang aneh saat yang sempat viral di media sosial. Jadi ada seorang wanita misterius yang mendadak ngilang di saat siaran langsung televisi. Ini video ini awalnya dimaksudkan untuk menjadi bagian dari sebuah wawancara Sport Center di jaringan televisi Norwegia. Tapi fokus berita bergeser saat penonton mendapati ada hal yang aneh dalam rekaman video tersebut. Karena ada seorang wanita yang tiba-tiba menghilang. Nah, itu dia. Itu dia. Tuh, Ikut kali, ikut jalan sama yang itu. kalau ikut jalan pasti ketahuan dong. Ikut jalan kayak ikut jalan, nggak mungkin misteri itu. Kalau nggak dia jatuh ke belakang tuh. Ngejeblak Jatuh, gitu. dia Bisa, ngejeblak. bisa juga ngikut jalan tadi tuh ya, Kalau cuman ikut nggak jalan, kelihatan. kalau nggak ngejeblak nama juga kamera kan tidak 360 derajat. Iya, iya. Ada lagi nih kisah Waluyo. Pernah dengar Waluyo?
Walu saya- Tukang becak saya yang- pernah- oh, Waluyo. Tukang beca yang hidup lagi setelah setahun dimakamkan. Saya belum pernah dengar, kalau Mukidi saya lagi denger nih. Mungkin di. Jadi ini ada beberapa waktu yang lalu media sempat dihebohkan dengan kepulangan Bapak Waluyo, seorang tukang becak yang ternyata dia sudah dimakamkan meninggal akibat kecelakaan. Dan ternyata orang yang dimakamkan itu hanya mirip dengan Waluyo sehingga membuat warga terkecoh. Oh, sementara Waluyo sendiri selama setahun belakangan menetap di Semarang dan sebagai tukang sapu. Menurut Waluyo kepergiannya ke Semarang karena alasan ekonomi. Mirip doang mukanya. Terus enggak maksud, kayak, saya bingung Pak. Itu keluarga gimana Pak? Kok bisa salah kubur gitu maksudnya? Terus kebenaran pas dia lagi pindah lagi setahun. Nggak ngerti juga deh. Gitu ya. Kabut misterius juga sempat teramati di Mars. Wih. Para ilmuwan menemukan adanya kabut misterius yang menyelimuti planet Mars. Pada awalnya, objek berupa sekumpulan kabut yang ditemukan oleh para astronot pada tahun 2012 dan muncul 2 kali sebelum akhirnya menghilang. Saat ini, para ilmuwan sedang menganalisa sejumlah foto dan mengatakan bahwa kabut asap itu membentang sejauh 1000 km, lebih luas dari yang terlihat sebelumnya. Dan para peneliti percaya bahwa kabut itu bisa menjadi awan besar atau aurora yang sangat cerah. Wah. Itu fenomena alam lah ya. Kalau pas lagi di komunitas, lagi hunting foto gitu, selain foto ada kegiatan lain nggak sih? Ya paling kegiatannya ya kalau kopdar sih pasti. Biasanya sih kumpul selain kopdar itu analisa foto setelah hunting. Karena kan dianalisa nggak langsung di lokasi hunting kan pasti pada saat ngumpul. Harus dianalisa ya kalau foto Iya. itu asli, ada sosok yang misterius atau Iya. enggak. Bang, Wah dapet tuh. Warna Dapet tuh. biru ya? Tuh. Biru putih. Tuh. Kok dilingkarin? Menentukan bahwa objek itu adalah Beneran. sesuatu yang tidak wajar. Apakah itu hanya sebuah Apa ada ilmiahnya gitu ya? ini mah kita ini aja bayangan, tapi apa bener ini kayaknya iya nih gitu. Iya. Jadi telitinya gimana? Gini, jadi Mas Andre, jadi pada saat kita di lokasi hunting biasanya manusia itu punya sensor kan. Biasanya kita merinding, itu tanda-tanda kalau mata kita melihat ke sana, terus berarti dia ada di sana. Nah, Begitu. kalau tempat yang paling banyak udah ngedatangin banyak tempat kan, yang paling serem deh, yang paling seru, yang paling dapat hasil paling banyak itu di mana? Daerah Depok. Dari Depok. Jadi gedung bekas kayak semacam pengadilan gitu kan. ini. Itu kalau untuk kejadian untuk si pesertanya, anggotanya tuh banyak, ada yang berdiri di belakangnya langsung. Saya waktu itu ngerasain kan makhluk itu di belakang saya langsung. Oh, berasa merinding gitu ya. Kelihatan. Oh, kelihatan benar. Bukan, itu tukang es doger dia. Bang. Ada juga yang ngerasain suara apa segala macam dan penampakannya hasilnya pun juga ada sih. Saya pernah tuh di Depok juga begitu tuh. Saya lagi jalan gitu mau menuju ke UI, itu dari UI. Iya, iya, iya. Saya lagi tiba-tiba set putih-putih. Apa tuh taunya? Apaan putih-putih saya taman nggak hilang-hilang. Batunya belek. Nempel di sini nih. Pantesan mata saya agak apaan putih-putih belek nempel, saya benerin mesin baru hilang. Nah, ini kita ngomongin lagi tentang Dracula. sejarah Dracula, sejarah kota Dracula. Ternyata ada loh kota Dracula. Dracula ada ya? Jadi sosok Dracula terinspirasi dari legenda masyarakat Romania. Nama Dracula itu berasal dari seorang raja yang terkenal kejam pada masa pemerintahannya. Tapi sekarang kota Dracula menyimpan keindahan peninggalan sejarah. Ini kita lihat videonya. Toko Dracula terinspirasi dari legenda masyarakat Romania, tepatnya di kota Transilvania. Di kota ini dulu terdapat kerajaan Wallachia yang dipimpin oleh seorang raja bernama Vlad III Dracula. Diambil dari bahasa Rumania, Dracul yang artinya naga. Pada masa itu nama ini cukup menakutkan, apalagi dengan reputasinya sebagai pembunuh setiap orang yang ditemuinya. Pada masa pemerintahannya, ia membunuh orang-orang yang menentang kekuasaannya, termasuk para bangsawan penguasa Transilvania sebelum Vlad III Dracula naik tahta. Di balik seramnya kota Dracula di Transilvania, kini kota ini menyimpan keindahan peninggalan sejarah. Adalah Kastil Bran yang kini menjadi museum. Dibangun pada awal 1378, kastil ini dulu dihuni oleh Raja Vlad III Dracula selama masa pemerintahannya. Kastil Bran adalah benteng pertahanan Raja Vlad III Dracula saat berperang melawan kerajaan Ottoman Turki. Di mana ada vampir, biasanya ada serigala. Di sekitar Kastil Bran, deretan hutan pegunungan Karpathian sungguh menyejukkan mata. Hewan buas seperti serigala masih berkeliaran di hutan ini. Banyak kisah yang menceritakan kematian Raja Vlad III Dracula. Konon ada legenda yang menjelaskan Raja Vlad mati dibunuh oleh prajuritnya sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa Raja Vlad mati terbunuh oleh tentara kerajaan Turki Ottoman.
Oh itu. Oh, kata Dracula ya, ada ya. Ada lagunya loh, Dracula tuh enak banget loh. Lagu apa? Oh Dracula jangan bunuh aku, ku tak mau mati di tanganmu. Kasihanilah aku Dracula. Itu ada Mas Yogi dan Miki. Tahu nggak lagu pertama kali yang pernah direkam itu siapa? Apa? Mungkin Mungkin kan tahun 97. pernah kenal tuh. Nah itu Tahun 97 kan? tahun 97 itu. Yang mungkin Yang tahun Sting. Stinky. Iya, Ya, itu sih udah lama itu direkam. Tapi yang pertama kali di dunia ya? di dunia lagu yang nggak pertama tahu. kali pernah direkam pertama kali. Gak tahu tuh. Nggak tahu kan? Gak tahu. Nanti kita pakai foto itu. Ah, Cari. oke. Kita cari ya. Terima kasih loh. Iya. Tasya. Iya. Kalau Mas ada yang Miki. mau ikut bergabung gimana caranya? Oh, kalau mau ikut bergabung kita juga ada sosial medianya. Kita di Instagram, kita add aja @GPC Pusat. Itu kita ada di situ. Kita juga di Kaskus. Kita trade-nya kita aktif di situ. Kita juga cantumin GPC nomor-nomor ya? kita ya. Kalau nanti untuk CP-nya juga tersedia di situ. Pernah satu pertanyaan terakhir, pernah nggak foto dapat benar-benar objek yang serem banget? Pernah. Pernah. Berbentuk apa itu? 80% tuh Bener itu? bentuknya. Iya. Bukan rekayasa, bukan Enggak, dari bukan. apa? Bukan ya? Bukan. Itu kalau untuk hasilnya ya, Oh. itu perempuan tinggi. Itu yang saya bilang tempatnya di daerah Depok tadi. Itu tuh benar-benar tinggi, rambutnya panjang. Kalau gitu supaya nggak Roma Irama, kita akan Kamu irama. penasaran. Gak penasaran? Penasaran. Nggak kepikir? Kepikiran. Supaya nggak penasaran dan nggak kepikiran, nanti kita akan kasih tahu sahabat pagi lagu pertama kali yang pernah direkam itu lagu apa. Tapi pagi-pagi semangat.